Assalamualaikum everyone. I hope you all doing great, healthy and happy. And in this video, sebenarnya aku agak maju mundur sih mau nyeritain hal ini di video ini, tapi aku ngerasa dan setelah discuss sama suami aku, sepertinya butuh untuk sedikit share pengalaman aku tentang bagaimana membedakan bule atau cowok WNA yang serius. Walaupun disclaimer dulu, aku bukan yang dari awal meniatkan punya pasangan orang luar, oke? Karena aku sendiri itu bukan tipikal yang bisa LDR, guys. Dan see myself now, aku harus LDM, long distance marriage, setelah 5 tahunan LDR sama Pak Su sama Mas Bojo sebelum menikah. Setelah menikah LDM lagi. Kenapa aku bilang LDM lagi? Karena ya pasti akan ada momen-momen harus LDM karena terhalang izin tinggal, karena harus urus dokumen ini itu gitu. Apalagi kalau di case aku kemarin itu sebenarnya mungkin waktu aku di India tuh bisa aku untuk extend masa tinggal aku. Tapi aku pribadi itu pada waktu itu masih pengen lanjut kerja, dan suami aku pun juga support aku untuk lanjut kerja di Indo. Dan karena itu semua, akhirnya aku balik ke Indo. Tapi qadarullahnya ternyata pas balik itu aku udah dalam kondisi hamil. Dan aku belum tahu kalau aku hamil. Aku taunya itu setelah 2 mingguan di Indo, ternyata aku sudah hamil 2 bulan gitu. Jadi ya sekarang harus LDM lagi karena terlalu risky kalau aku balik ke India lagi. Dan memang di awal kita menikah, bahkan sebelum menikah pas masih pacaran, Mas Bojo itu sudah meniatkan untuk anak-anaknya nanti ketika kita punya anak. Dan alhamdulillah sekarang aku sedang mengandung, minta doanya ya guys. Jadi Mas Bojo itu pengen banget anak-anaknya itu berkewarganegaraan Indonesia. Jadi pengennya lahirnya di Indo aja gitu. Oke. Balik lagi ke pembahasan di video ini terkait tentang kenapa kok aku bisa yakin sama Mas Bojo dan bagaimana caranya aku tahu Mas Bojo itu serius, padahal Mas Bojo itu notabene WNA gitulah ya. Sebenarnya guys, aku sih mikir simpelnya adalah terlepas dari dia orang dari negara mana, dia warga negara mana, itu apa ya, it doesn't matter for me. Karena aku mikirnya adalah kita sama-sama manusia, dan di negara manapun itu pasti ada orang yang baik dan juga ada orang yang kurang baik. Ada orang yang serius, ada juga orang yang main-main gitu loh. Karena di Indo pun juga banyak case kayak gitu kan. Ada aja yang PDKT-nya terlihat meyakinkan, terlihat baik, tapi ujung-ujungnya di ghosting, atau udah pacaran ujung-ujungnya diselingkuhin. Orang Indo kan juga banyak guys. Jadi ya itu tadi guys, sebenarnya balik lagi ke personal masing-masing, ke karakter masing-masing gitu. Cuman kalau ditanya gimana sih caranya aku bisa yakin sama Mas Bojo dan akhirnya mau dinikahi, itu butuh waktu yang panjang. Karena mungkin sedikit cerita ya, I'm not lucky enough, aku tidak cukup beruntung untuk merasakan karakter dari keluarga cemara. Jadi aku ada trauma terkait hubungan antara suami istri gitulah ya, yang aku lihat dari internal keluarga aku sendiri, yang sampai aku tuh pernah ada di titik aku nggak mau menikah gitu loh, karena aku takut nanti aku bisa menghadapi masalah di dalam pernikahan atau enggak. Terus juga aku juga takut kalau misalkan nantinya menikah, punya anak, dan amit-amit ada masalah di pernikahan terus akan berdampak ke anakku. Mungkin aku bisa menghadapi ya, tapi anakku bisa menghadapi atau enggak gitu loh. Dan semua hal itu menjadi concern tersendiri untuk aku, sampai akhirnya aku kayaknya aku nggak nikah aja deh gitu. Nah tapi seiring berjalannya waktu,
kok iya qadarullahnya aku ketemu sama Mas Bojo. Dan aku kan mengawali hubungan sama Mas Bojo itu bukan yang Mas Bojo sengaja cari cewek Indo untuk dijadiin pacar, atau aku sengaja cari WNA untuk dijadiin pacar juga gitu loh. No, kita nggak sama-sama cari pasangan pada waktu itu. Jadi kita mengawali hubungan kami itu sebagai teman gitu. Sebagai teman di tahun 2019 sampai akhirnya tahun 2020 lah itu udah mulai tuh Mas Bojo tuh ada yang kayak cemburu-cemburunya, posesif-posesifnya. Dan aku tuh kan punya sahabat, beberapa sahabat itu cowok ya. Jadi sempat Mas Bojo tuh kayak cemburu gitu loh, karena ternyata turns out di tempat tinggalnya suami aku itu tuh masih tidak awam kalau laki-laki dan perempuan itu berteman gitu loh. Jadi kalau cowok sama cewek berteman itu pasti ada perasaan gitu-gitulah. Nah sedangkan aku sama sahabat-sahabat cowokku ini kita bener-bener kayak ya kita temenan aja gitu. Kita teman kuliah, kita temen nugas, kita temen nongkrong gitu. Jadi sempet tuh Mas Bojo tuh ada yang kayak cemburu-cemburunya gitu, dan aku sempet nyemprot dia, aku sempet ngelabrak dia yang kayak kita tuh cuma temen loh. Dan kayak aku tuh kenal sama sahabatku tuh lebih lama daripada aku kenal sama Mas Bojo ya kan. Terus kayak aku merasa risih aja kalau aku dihalang-halangi gitu loh, karena ya sahabat-sahabat cowokku inilah yang kalau aku ada butuh sesuatu mereka yang ngebantuin aku, mereka nganterin aku, mereka nemenin aku, mereka ngejagain aku gitu loh. Apalagi aku tahu karakter mereka yang amat sangat melindungi sahabat-sahabat ceweknya gitu kan. Jadi kayak aku risih aja ketika Mas Bojo seposesif itu gitu. Nah barulah setelah aku ngelabrak gitu, Mas Bojo tuh bilang kalau aku tuh kayaknya sayang deh sama kamu gitu. Terus aku masih kayak hah, ngelawak lu gitu kan. Jadi kayak I take it as a joke gitu loh, karena kayak nggak mungkin aja gitu loh, kita baru kenal hitungannya berapa bulan gitu kan, terus tiba-tiba kamu ada perasaan gitu-gitu. Terus ya Mas Bojo bilang ya aku ngerasainnya itu, jadi ya udah nggak penting bagaimana aku meresponnya atau aku punya perasaan yang sama ke dia atau enggak gitu loh. Pada waktu itu Mas Bojo kurang lebih ngomong kayak gitulah gitu. Nah terus akhirnya berjalannya waktu ya udah kita masih hubungan, cuman yang kayak apa ya, ya pure kayak nggak yang menye-menye orang pacaran gitu loh, atau yang kayak misalkan teman-teman yang sengaja ketemu sama bule atau WNA di dating app terus udah mulai ada flirting gitu. Mas Bojo nggak flirting sama sekali di awal, bahkan sampai sekarang pun udah menikah. Mas Bojo itu bukan tipikal yang ngerayu-ngerayu ngegombal nggak jelas gitu loh. Jadi apa ya, beda ya antara memuji dengan ngegombal, itu kan beda ya. Nah kalau Mas Bojo itu lebih ke tipikal yang memuji yang kayak, kalau memuji itu kan ada sesuatu yang memang harus diapresiasi gitu kan. Nah Mas Bojo tuh yang tipikal yang kayak gitu. Jadi Mas Bojo tuh lebih cenderung yang kayak kamu tuh perempuan tapi aktif ya di perkuliahan, karena kan kebetulan aku ikut kayak kegiatan sama dosen gitu kan, kayak kegiatan akreditasi gitu-gitulah. Terus aku juga part time ngajar waktu kuliah, jadi aku mengisi waktu luangku itu dengan hal-hal yang positif, bukan cuman kayak berangkat rumah kuliah nongkrong gitu loh. Nongkrongnya tetap ada, tapi ya tetap cari cuan lewat part time. Kayak aku kan jurusan bahasa Inggris ya, jadi aku ngajar anak-anak mahasiswa, ngajar anak-anak dari TK, SD, SMP, SMA gitu-gitulah. Nah terus seiring berjalannya waktu kok aku juga jadi ada perasaan gitu kan. Sampai oh iya, aku tuh pernah di ghosting loh guys. Aku tuh pernah di ghosting sama Mas Bojo. Jadi ketika aku sudah ada perasaan, terus beberapa bulan setelahnya itu, pada waktu itu aku lagi KKN, Mas Bojo tuh sempet tiba-tiba ngeblokir nomor aku, ngeblokir email aku, pokoknya semua aksesku ke Mas Bojo itu diblokir. Dan pada waktu itu aku kaget banget, karena bener-bener dia ngeghosting aku itu like in seper second setelah kita video callan gitu loh.
Jadi aku bingung, kaget, tapi juga ngerasa kayak apa sih nih orang gitu kan. Nah ya udah, karena Mas Bojo ngeblokir aku, ya udah aku blokir balik gitu loh. Tapi berapa hari setelahnya Mas Bojo tuh balik lagi ke aku lewat sahabat aku. Jadi Mas Bojo itu masih punya nomor WA-nya sahabat aku, dan beliau ngehubungin sahabat aku minta tolong supaya bantuin ngomong ke aku biar aku nge-unblock Mas Bojo gitu loh. Pada waktu itu aku kayak ngapain, aku udah nggak mau apa segala macam gitu kan. Tapi sahabat aku inilah yang terima kasih banyak, sahabatku yang mau loh dia dari tempat KKN-nya dia ke tempat KKN aku, yang itu tuh which is jauh banget. Tapi teman aku ini, sahabat aku ini mau untuk datengin aku dan ngebantuin Mas Bojo untuk ngomong ke aku supaya aku mau unblock Mas Bojo, jadi kita bisa ngobrol masalahnya tuh apa gitu. Dan alasannya tuh lucu banget guys. Alasan beliau ngeghosting aku itu karena pas waktu KKN itu, pas di video call itu aku tuh bilang aku lagi makan sate daging sapi. Jadi dia ngerasa kayak agak shock dan kayak nggak bisa dilanjutin gitu loh. Nah jadi pas Mas Bojo balik itu aku juga nanya, ngapain kamu balik gitu kan, ngapain kamu ngehubungin aku lagi gitu. Terus kata Mas Bojo, aku nggak bisa, beberapa hari ini kayak ada yang hilang. Like katanya sih dia pengen memastikan aku baik-baik aja, aku happy, walaupun at the end dia nggak bisa jadi pasangan aku, setidaknya bisa berteman gitu kan. Terus pada waktu itu aku ngasih ketegasan, nggak bisa, karena kamu udah nggak sopan sama aku, kamu tiba-tiba ngilang, nggak ada alasan babi bu, dan alasanmu itu cuman karena aku makan sate sapi, yang mungkin sebenarnya untuk Mas Bojo pada waktu itu masih hal yang tabu mungkin ya untuk beliau gitu. Nah cuman menurutku kayak nggak make sense aja gitu loh pada waktu itu, kok tiba-tiba ngilang, nggak sopan banget gitu kan. Nah terus aku kasih ketegasan ke dia, kalau masih mau berhubungan sama aku, kita lanjutin hubungan, kita lanjutin komitmen kita. Tapi kalau enggak, ya udah enggak, karena aku nggak bisa nih, kita udah sempat ada perasaan, kita udah sempat komitmen satu sama lain, terus ujung-ujungnya kamu kayak gini gitu kan. Terus ya udah, singkat cerita, kita lanjut lagi, kita berkomitmen lagi sampai akhirnya 2023 Mas Bojo ngajak nikah, dan itu pun aku masih ngulur. Aku masih, sorry ya guys kalau suaranya agak kurang jelas, di luar lagi hujan tiba-tiba. So balik lagi, jadi diajak nikah di 2023, tapi aku masih mengulur, aku masih bilang kalau aku masih mau enjoy karir aku, karena pada waktu itu aku baru banget ngerasain enaknya jadi manajer gitu loh guys, yang pada waktu itu tuh aku masih sekitar 25 tahunan. Bayangin aku bisa ngerasain jadi manajer di usia muda, itu kan aku jadi kayak jangan dulu deh, aku nggak mau nikah cepet-cepet gitu loh. Dan Mas Bojo respect my decision, dan kita sama-sama masih komitmen, sama-sama mempersiapkan diri sampai akhirnya mantep lah di 2024. Oke, kita prepare untuk pernikahan, dan 2025 kami menikah gitu. Jadi mungkin kalau aku lihat ya dari hubunganku, dari pengalamanku sendiri dengan Mas Bojo, yang aku lihat itu adalah Mas Bojo itu yang pertama itu nggak gombal-gombal nggak jelas gitu loh, beliau nggak yang flirting aneh-aneh gitu kan. Terus yang kedua, beliau itu nggak pernah minta foto video aneh. Foto video aneh yang aku maksud kalian paham kan guys, yang tidak senonoh gitu loh. Dan fun fact-nya, aku tuh pernah nyentil Mas Bojo. Aku pernah nanya ke Mas Bojo kayak, kamu kan cowok ya kan, dan notabene kan rata-rata cowok-cowok NA itu kan ya begitulah gitu kan. Karena aku juga pernah dengar hal yang seperti itu gitu loh. Terus aku tanya ke beliau, kok kamu gak pernah sih nanyain aku atau minta ke aku untuk kirimin foto-foto yang tidak senonoh atau video-video yang tidak senonoh gitu kan, atau sorry itu saya ngajakin video call, nah yang kayak gitu-gitu.
Terus Mas Bojo tuh dengan lempengnya, dengan apa ya, aku bisa bilang dengan tegasnya juga, beliau tuh bilang gini, kamu tahu nggak, internet ini tuh jahat. Jadi kalau misalkan nih, let's say aku minta foto atau video yang aneh-aneh dari kamu, walaupun untuk aku simpen sendiri, tapi si sistem ini, si kamera, internet apa segala macam itu akan nge-save, akan ada database yang entah somewhere, kita nggak pernah tahu, kalau ngirimnya lewat WhatsApp atau lewat aplikasi lain, itu bisa jadi disimpan tuh sama yang punya aplikasi atau yang punya database gitu kan. Dan itu very very danger. Jadi Mas Bojo tuh bilang kayak gitu guys. Dan menurut Mas Bojo itu adalah hal yang, sorry tuh saya banget, Mas Bojo pernah bilang itu hal yang menjijikkan, karena menurut dia dia itu tidak semurah itu gitu loh. Karena kalaupun misalkan ya dia hanya butuh kesenangan sesaat untuk hal-hal seperti itu, banyak loh pekerja-pekerja di India yang dia bisa hire gitu loh, yang cuma sepersekian menit memuaskan nafsunya dia gitu loh. Tapi Mas Bojo tuh nggak mau dengan hal-hal seperti itu, karena yang pertama itu tadi, itu danger, terus yang kedua it's nasty kata dia, jadi itu menjijikkan, dan pokoknya ya dia nggak kepikiran aja untuk ke arah sana gitu loh. Nah Mas Bojo pun juga nanya ke aku, kenapa kok aku nanyain hal seperti itu gitu kan. Terus ya aku bilang aja, karena biasanya kan bule atau WNA tuh suka minta-minta kayak gitu juga gitu loh. Jadi aku kepo aja gitu. Dan sampai detik ini pun, meskipun aku sudah menjadi istrinya dan notabene beliau bisa melihat aurat aku, Mas Bojo itu selalu melarang untuk kirim foto video yang aneh-aneh gitu loh. Kalau foto atau video nggak pakai jilbab, it's a common thing gitu loh, masih oke lah gitu. Tapi pakaian aku pakaian yang tertutup gitu, bukan yang terbuka, bukan yang aneh-aneh gitu. Karena ya itu tadi, Mas Bojo mau menjaga aku. Dan Mas Bojo itu pernah bilang kayak gini, aku tuh sayang sama kamu, so I think I have to protect you for myself, kata dia gitu. Jadi dia merasa karena dia sayang sama aku, dia harus menjaga aku sebagai wanita yang dia sayangin untuk kebutuhannya sendiri, dengan caranya sendiri gitu loh. Jadi ya itu tadi, kalau misalkan serius pasti bakalan dinikahin guys, dan pasti nggak akan minta yang aneh-aneh gitu. Nah terus itu tadi poin kedua ya. Terus poin ketiganya adalah Mas Bojo itu nggak pernah minta-minta, nggak pernah minta dibeliin ini itu, nggak pernah minta dikirimin uang atau dikirimin ini itu gitu loh. Jadi malah beliau yang menawarkan, aku lagi butuh apa, aku lagi pengen apa. Atau kayak mungkin teman-teman yang ngikutin aku di TikTok dari lama ya, dari zaman pacaran, Mas Bojo tuh sering banget ngajakin ngedate online gitu. Jadi kayak Mas Bojo itu nanti bakalan order sesuatu supaya aku bisa makan di Indo gitu. Nah untuk gimana caranya bisa dibelanjain dari negara India ke Indonesia, nanti aku bikin video terpisah ya, ada kok guys caranya gitu. Nah terus poin keempatnya adalah Mas Bojo itu very very supportive, dalam artian semua kesibukan positif aku Mas Bojo tuh dukung. Yang mulai aku jadi asisten dosen, aku jadi part time tutor ngajar, terus sampai akhirnya aku punya pekerjaan yang settle dan aku berkarir, dan aku punya mimpi, aku pengen S2, aku pengen mengimprove diri aku gitu loh. Mas Bojo tuh bener-bener suportif banget tentang kegiatan-kegiatan positif yang aku pengen gitu loh. Kayak aku sempat pengen S2, Mas Bojo tuh sampai bantu cari-cari info gitu tanpa aku minta. Jadi S2 di Italia, S2 di negara ini, di negara itu gitu. Jadi Mas Bojo tuh bantuin aku banget. Terus beliau selalu bisa jadi pendengar yang baik dan pemberi solusi yang baik. Jadi ketika aku ada masalah di masa kuliah aku, atau aku ada masalah di kantor waktu aku kerja, beliau itu bisa menempatkan diri sebagai pasangan dan juga sebagai teman yang diajak curhat gitu loh.
Jadi enak banget ngejalanin hubungannya gitu. Sorry beribet guys. Nah jadi ya itu tadi, pokoknya kalau gimana caranya kita nyari tahu pasangan kita itu serius apa enggak, sebenarnya kita itu pasti punya feeling guys sebagai perempuan gitu. Jadi selama pasangan kita nggak minta aneh-aneh, terus juga enggak yang nggak yang mengganggu banget gitu loh, itu insya Allah dia serius. Dan laki-laki baik dan serius itu pasti akan melindungi pasangannya, bukannya malah merusak pasangannya gitu. Nah jadi memang semuanya itu pasti akan ada prosesnya sendiri, akan ada waktunya sendiri. Jadi teman-teman jangan mengcompare hubungan kalian dengan hubungan orang lain di sosmed, karena ada yang misalkan diseriusin setelah kenal berapa bulan aja, ada juga yang bertahun-tahun kayak aku. Jadi semua orang itu punya prosesnya masing-masing gitu ya guys. Cuman ya itu tadi beberapa poin yang aku mention tadi, siapa tahu bisa jadi tolak ukur kalian untuk melihat apakah pasangan kalian itu serius atau enggak, baik atau enggak gitu. Tapi balik lagi ke kaliannya, harus hati-hati, harus jaga diri, jangan sampai hanya karena udah kecintaan banget terus akhirnya bersedia melakukan atau memberikan apapun itu yang kalian miliki gitu ya. So segitu dulu untuk video kali ini, semoga yang aku mention tadi bisa ngebantu teman-teman dan bisa bermanfaat untuk teman-teman. Dan jangan lupa dukung aku selalu by subscribe my YouTube channel Siska dan Dipak, dan juga like, comment, dan share supaya kalian juga share hal-hal baik ke teman-teman kalian atau kerabat yang memang lagi butuh info ini. And see you on the next video guys, bye bye.